kita akan mengadakan pemuritan pada bulan Agustus. Tepatnya kita mulai tanggal 11 di minggu yang kedua. Ya, banyak yang bertanya apa itu pemuritan, ya. Karena ini adalah bagian dari amanat Tuhan Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dikatakan jadikanlah segala bangsa apa saudara? Muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi ajarlah mereka untuk apa saudara? Melakukan. Katakan sama-sama, untuk melakukan. Ya, segala apa yang kuperintahkan. Ya. Jadi saudara, di dalam SPK ini tujuan utama adalah supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan sama-sama, menjadi pelaku firman. Ya, saya akan jelaskan saudara mengenai ya apakah itu pemuritan, ya saudara, sehingga saudara dan saya dapat memahami sebelum kita mengikuti saudara pemuritan, ya. Nah, saudara, ada tema yang sudah saya siapkan. Saudara coba baca temanya apa saudara? 23. Ya, pemuritan melalui persahabatan, ya. Ya, fellowship, discipleship, ya. Jadi artinya saudara bahwa pemuritan itu tidak lepas dari persahabatan atau pertemanan, ya. Karena itu saudara, ini tema kita, ya, friendship, discipleship, ya. Pemuritan melalui persahabatan, ya. Terus slide-nya selanjutnya. Nah, apakah itu pemuritan, ya? Nah, murid itu dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, matetes. Katakan sama-sama, matetes. Ya, matetes itu pengikut, ya, atau pemagang. Saudara, ada buku yang kita pakai di dalam pemuritan, yang nanti akan ada di LCD juga. Itu bukunya adalah SPK Pengenang. Ya, ini adalah buku untuk kita gunakan untuk pemuritan, ya. Pemuritan itu ada kelas yang namanya SPK, ya, saya pengikut Kristus. Katakan sama-sama, saya pengikut. Ya, artinya kita adalah murid Yesus. Jadi kalau nanti dibagi ada pembina, ada peserta, berarti saudara bahwa pesertanya itu bukan muridnya pembina, ya. Peserta itu adalah muridnya siapa saudara? Yesus. Pembina sendiri juga adalah muridnya Yesus, ya. Jadi kita tidak menganggap bahwa ini adalah milik kita, ya. Artinya kamu harus turutin saya, bukan. Tapi kita harus menuruti siapa saudara? Yesus, ya. Nah, di dalam kelas nanti di SPK Pemenang itu ada SPK, saya pengikut Kristus. Katakan sama-sama, 23. Saya pengikut Kristus. Ya. Nah, ada kelas yang pertama, kelas selamat. Itu ada 5 materi, ya. Kelas selamat itu saudara, yang pertama adalah hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Itu pelajaran pertama. Kedua, jaminan hidup kekal. Pelajaran ketiga, panggilan dan visi kerajaan Allah. Keempat, saya pengikut Kristus. Dan yang kelima, menghayati karya Kristus dalam baptisan air. Itu 5 materi selama 5 minggu, ya. Nah, saudara, nanti setelah ibadah kita akan ada SPK. Nanti saudara, waktunya memang 1 jam, ya, enggak lama. Firman Tuhan juga singkat, hanya 20 menit. Yang lama nanti sudah ada pujian, tapi sharing. Katakan sama-sama apa saudara? Sharing. Nah, di situ ada pembina, kemudian ada juga peserta, ya. Karena itu saudara, moto daripada SPK adalah, coba dibaca sama-sama, 23. Ya, kalau saudara terbuka 1, ya dipulihkannya 1. Kalau saudara terbukanya 2, dipulihkan 2. Kalau terbukanya semua, berarti dipulihkan semua, ya. Jadi saudara, tanpa keterbukaan tidak akan ada pemulihan. Ya, banyak orang saudara menganggap bahwa keterbukaan itu adalah membongkar aib kita. Tidak, justru kita terbuka itu saudara supaya iblis jangan saudara menguasai hidup kita. Ya, saudara dan saya, ya, harus dipulihkan.
Jadi berapa minggu saudara? 5 minggu. Ya kita mulai dari tanggal 11, kemudian tambah 7 tanggal 18, kemudian tambah 7 tanggal 25, tambah 7 ya bulan September ya, minggu pertama, minggu kedua itu nanti saudara ya ada 5 materi. Nah nanti ada kelas yang namanya perubahan hati. Tadi S itu apa? Selamat. Bicara tentang dasar-dasar kekristenan saudara. Karena belum lama ada jemaat kita yang didatangi saksi Yehova ya, sehingga kalau kita nggak kuat dasar kekristenan maka kita akan goyah ya. Amin ya. Jadi itu kelas selamat ya, saya berharap semua ikut. Kenapa? Nanti semua dimuridkan, karena ini adalah amanat Tuhan Yesus. Jadikanlah segala bangsa apa saudara? Murid Yesus. Memang kita harus bayar harga, katakan sama-sama bayar harga ya saudara, karena ini investasi buat saudara dan saya untuk masuk dalam kerajaan surga ya. Nah karena itu saudara ya mulai setting waktunya. Nah nanti saudara ada yang namanya, saudara tadi kelas selamat 5 materi tentang keselamatan. S itu selamat, yang P-nya itu ya, jadi kan saya pengikut Kristus. Nah materinya itu S itu apa? Selamat. Itu bicara tentang keselamatan ya. P-nya itu pengikut ya. Kalau dalam materinya itu bicara tentang perubahan hati. Katakan sama-sama perubahan hati ya. Tadi sudah dijelaskan oleh siapa? WL ya, ada 5. Nanti kita akan adakan khusus tanggal hari libur Idul bukan apa? Hari tanggal 16 Maulid Nabi, hari Senin. Hari Senin kita adakan mulai jam 9 atau nanti ya sampai jam saudara sampai sore hari, karena itu ada 5 materi ya. Nanti di kelas SPK saya sudah katakan sama pelayan-pelayan Tuhan, di tiap-tiap minggu setelah ibadah selesai jam 10 jam setengah 10 kita selesainya. Jadi jam 9 selesai setengah 10, kemudian setengah 11, 9 selesai setengah 11 ya, kemudian turun ke bawah makan snack dulu ya. Ada snack yang disiapkan, minum ya. Setelah itu jam 11 kita akan adakan kelas SPK di sini ya, SPK. Jadi bukan kita pakai bangku saudara, tapi semua pada duduk di bawah. Kalau yang udah oma nggak apa-apa. Nanti akan dibagi per kelompok-kelompok waktu sharing. Ada nanti saya udah bagi pembina-pembina, ada pembina, ada anggota. Nanti buat sharing ya. Nanti kalau nggak cukup sharing di sini kita bagi 2, yang di atas sama yang di bawah. Dan pengelompokannya itu saudara saya bagi yang pertama adalah menurut jenis laki-laki dengan laki-laki supaya bisa lebih terbuka. Yang kedua menurut umurnya ya, nggak mungkin nanti saudara ya ibu-ibu sama anak muda bisa ya. Jadi itu pengelompokannya. Nah di champion gathering, itu namanya champion gathering yang hari apa saudara? Hari Senin. Katakan sama-sama Senin ya. Minggu depan saya akan ulangi lagi pengumuman ini, tanggal 16 kalau nggak salah itu ya, Maulid Nabi. Nah itu nanti ada snacknya 2 kali, kemudian ada makan siangnya sekali. Dari mana dananya? Dananya itu dari persembahan yang kita kasih pada saat kita ngikut kelas pemuritan. Jadi artinya dari kita untuk kita ya. Setuju saudara? Saudara mau bertumbuh terus? Amin. Ya karena ini amanat Tuhan Yesus. Katakan jadikanlah segala bangsamu muridku ya. Kemudian ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan ya. Nah saudara, jadi di sesi perubahan hati itu ada yang namanya memiliki hati Bapa. Katakan sama-sama memiliki hati Bapa. Semua bicara hati
hati nih. Namanya perubahan itu di dalam, bukan di luar. Katakan sama-sama, perubahan itu di dalam, bukan di luar. Ya, kalau di luar kan kita gampang, saudara, kita ubah jadi cantik semua kan. Tapi di dalam perubahan hati, ya, saudara itu memiliki hati Bapa, memiliki hati yang benar, memiliki hati yang merdeka. Ya, ini pelepasan. Ya, kemudian memiliki hati yang dipenuhi Roh Kudus, kemudian memiliki hati dan tubuh yang sehat. Itu perubahan hati. Nah, tadi kan sesi selamat, ya. Yang kedua sesi apa, saudara? Perubahan hati. Katakan sama-sama, perubahan hati. Ya, yang K-nya itu adalah kehidupan kerajaan. Bicara tentang gaya hidup, ya, kerajaan Allah, gaya hidup setiap anak-anak Tuhan, ya. Bagaimana gaya hidup manusia baru dalam komunitas baru, ya, kesaksian kerajaan Allah, bagaimana nanti keuangan dalam kerajaan Allah, pernikahan dalam kerajaan Allah, single dan pranikah tertanam dalam gereja lokal, ya. Jadi saudara kalau udah kelas SPK itu mesti tertanam dalam gereja lokal. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi ini sangat baik untuk pertumbuhan kita jemaat, saudara. Amin. Saudara antusias mengikut semua. Investasi hanya 1 jam, ya, setiap minggu. Bisa lebih, mungkin 1,5 jam, tapi dasarnya cuma 1 jam. Ada waktunya. Ya, kecuali di hari Senin tanggal 16 Maulid Nabi. Itu karena apa? Ada berapa sesi tadi? 5 sesi. Ya, nanti trainernya bukan hanya saya, nanti saya minta ada satu lagi trainer dari gereja lain yang memang biasa mengadakan SPK. Amin. Apa itu SPK? Saya pengikut Kristus. Materinya apa? Selamat, perubahan hati, kehidupan kerajaan, ya. Jadi saudara ingat itu, ya. Nah, saudara nanti akan dibagi, ada pembina, ada peserta, ya. 1 pembina, 3 peserta. Ada yang lebih sedikit, ya. Nah, di situ sharing sama-sama. Kalau nanti nggak muat di sini, sharing di bawah. Nanti sharing, setelah sharing kita naik lagi ke atas, ya. Nah, saudara, nanti motonya adalah keterbukaan adalah awal pemulihan. Katakan sama-sama, 2, 3. Ini kita belum SPK udah moto, saudara. Amin. Keterbukaan adalah awal. Iya. Kalau kita nggak terbuka ya nggak akan dipulihkan. Ya, karena itu saudara, kalau saudara mau dipulihkan maka hati kita mesti terbuka. Amin. Nah, saudara, apakah pemuritan? Murid itu matetes. Ya, artinya adalah pengikut. Tadi saya pengikut Kristus. Kita murid Yesus. Bisa juga artinya pemagang, ya. Apa artinya? Yang menjadi murid Yesus itu belajar sama Yesus, tapi belajarnya bukan teori, tapi belajarnya adalah praktek. Katakan sama-sama, praktek. Praktek di lapangan. Siapa yang pernah magang? Pernah magang? Nah, kalau magang berarti apa? Langsung praktek. Gurunya dan muridnya ada di sana, ya. Kalau magang jadi chef, langsung kokinya dimasak, ya. Kemudian pemagangnya dilihat. Nah, saudara, itu namanya pemagang. Amin. Jadi saudara, bahwa SPK itu bukan teori, tetapi praktek. Jadi pelaku firman, ya. Nah, saudara, dalam Matius 11 ayat 28, coba kita baca sampai 30. 23. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Terus aku akan beri kelegaan. Terus pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan apa? Mendapatkan ketenangan. 2 lagi, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku. Jadi Tuhan Yesus mengundang apa? Marilah kepadaku. Artinya kita adalah pengikut Yesus, ya. Jadi kalau kita mengikut Yesus berarti kita harus belajar kepada Yesus. Katakan sama-sama, belajar kepada Yesus. Tuhan bilang apa? Belajarlah
aku. Ya, kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Nah, ini ada gambar, ada 2 kuku, saudara. Kalau zaman dulu itu, saudara, orang yang membajak sapi itu ada yang namanya sapi senior, ada sapi junior. Nah, sapi senior dia berjalan, yang juniornya ngikut. Itu ada 2 kuk, saudara. Ya, jadi kalau saya gandeng, ya, saya senior, nah ini junior. Berarti kalau saya mau ke kanan, yang juniornya kemana, saudara? Nah, kalau yang juniornya ke kiri gimana? Nggak bisa. Ayo ikut, saudara. Ya, berarti namanya pengikut Yesus, kita harus ikut Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, ikut Tuhan Yesus. Ya, artinya ikut ajaran Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, ikut ajaran Tuhan Yesus. Inti ajaran Tuhan Yesus ada di dalam Matius 5 sampai yang ke-7. Itu bicara tentang perubahan hati semua. Tuhan bilang apa? Kamu sudah mendengar, ya, bahwa jangan membunuh. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Yang setuju katakan amin. Itu pengajaran yang luar biasa, yang sampai saat ini, saudara, abadi. Katakan sama-sama abadi. Ya, ada hukum Taurat berkata jangan berzina. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau engkau melihat seorang perempuan, lihat, jaga matamu. Lihat kiri kanan, jaga mata. Yang laki-laki jangan mata keranjang, yang wanita jangan mata duitan. Ya, kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau kau lihat perempuan dan kau menginginkan dalam hatimu, engkau sudah berzina. Ini luar biasa pengajarannya. Amin. Itu luar biasa, saudara. Jadi perubahan itu mulai dari hati. Katakan sama-sama, dari hati. Ya, nah inilah yang tujuan gereja, saudara dan saya. Karena itu lagunya kita selalu, ya, biar ku semakin berkurang, amin, Yesus makin bertambah. Berarti itu proses seumur hidup. Colek kiri kanan, proses seumur hidup. Betul apa enggak? Proses seumur hidup, saudara. Ya, luar biasa. Ya, saudara, ya, ini yang firman Tuhan ingatkan. Tuhan bilang belajar. Ya. Kenapa banyak orang yang berbeban berat? Karena orang Yahudi pada waktu itu dia mengenakan hukum Taurat. Hukum Taurat itu dibagi lagi jadi 613 perintah. Itu berat, nggak ada yang bisa lakukan. Sehingga saudara, hari Sabat, waktu kalau saudara baca dalam kitab Injil, ya, saudara memetik gandum aja dibilang itu pekerjaan. Nggak boleh. Ya, menyembuhkan orang boleh nggak Tuhan Yesus pada hari Sabat? Boleh bagi kita, tapi bagi hukum Taurat boleh apa enggak? Nggak boleh. Karena dianggap sebagai pekerjaan. Luar biasa kan? Maka itu 613 itu banyak, yang sampai yang kecil. Kalau kamu pergi ke pasar, ya kemudian kamu harus mandi. Kalau enggak najis. Betul apa enggak, saudara? Hah? Ya. Makanya semuanya, saudara, ya, kalau masuk ke rumah ibadah, cuci tangan, cuci kaki, semua. Kalau enggak najis, saudara. Jadi semua aturan itu memberatkan. Makanya Tuhan bilang jangan kenakan orang Farisi dan hukum Taurat. Enggak ada yang bisa lakukan. Bahkan orang Farisi dan ahli Taurat pun tidak mampu melakukannya. Dia cuma kasih beban, tapi dia nggak bisa lakukan. Amin. Saudara ngerti? Karena itu Tuhan Yesus bilang, kenakan kuk yang kupasang. Kenapa? Kuk yang kupasang itu bukan beban yang berat. Kuk yang kupasang itu apa? Dikatakan enak, dan bebanku apa? Ringan. Kenapa ringan? Karena Tuhan memberikan kemampuan anugerah pada kita, sehingga saudara, pada saat kita lahir baru, manusia roh batin kita dibaharui oleh Roh Kudus, kita mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Yang setuju katakan amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, roh kita diubah, maka saudara itu ringan. Perintah Tuhan itu ringan, bukan jadi beban. Bahkan saudara Daud katakan, Tauratmu itu kesukaan bagiku. Amin. Ya. Nah saudara, itu yang Tuhan mau. Jadi pengikut Yesus. Amin. Jadi murid Yesus. Berarti kalau jadi murid Yesus, ikut Yesus, harus belajar dari Yesus. Katakan sama-sama, belajar dari Yesus. Ya, belajarlah kepadaku. Kenapa? Karena ia lemah lembut dan apa? Berarti yang kita mesti belajar apa? Dua sifat. Apa? Colek kiri kanan. Artinya apa? Gampang diajar. Ya. Artinya apa? Gampang dinasihati, nggak keras hati, nggak berontak, saudara. Amin. Colek. Kamu lemah lembut apa keras hati? Lemah lembut apa keras hati kamu? Atau keras kepala? Yang kedua, kamu rendah hati apa sombong? Ayo colek ke kanan. Kamu rendah hati apa sombong? Ayo slide-nya, coba slide-nya. Nah ini adalah skema besar dari pemuridan, friendship, discipleship. Skema besar dari pemuridan. Ya, saudara, seorang murid, ya, saudara lihat di bawah. Kita harus melakukan 3B. Katakan sama-sama 3B. Apa? Berjalan bersama Kristus. Koramdio nanti ada pembahasannya ya. Coba Pak Catur maju ke depan. Saya Tuhan Yesus. Ini murid. Berarti berjalan bersama Yesus. Ayo sini. Nah, ya kan? Nah, ini namanya berjalan bersama Yesus. Kalau saya mau ke sini, Pak Catur mau ke sana. Nah, berjalan nggak sama Tuhan Yesus? Ikut Yesus kah? Nah, ikut. Berarti dia berjalan bersama Yesus. Amin. Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu mesti mengampuni. Nggak bisa Tuhan. Dia nyakitin hati saya. Berarti saudara sama nggak dengan Tuhan Yesus? Sejalan nggak sama Tuhan? Nggak sejalan. Jadi namanya murid, pengikut Yesus harus berjalan bersama Yesus. Yang kedua apa saudara? B yang kedua, belajar dari. Kenapa? Karena Yesus itu apa? Lemah dan rendah. Colek kiri kanan, lemah lembut dan rendah hati. Kalau lemah lembut dan rendah hati bisa gak? Bisa berubah gak? Bisa. Ya, berarti saudara kita belajar dari Yesus, lemah lembut dan rendah. Berarti belajar, hidup itu belajar. Ya, belajar ya. Bukan berarti saya Tuhan Yesus, karena saya juga adalah murid Yesus. Bukan berarti saya pembinanya, kamu mesti ikut saya ya. Nanti begitu saya nggak benar, kecewa dia sama kita. Betul? Nah, kita adalah murid Yesus. Jadi Pak Catur bukan murid saya, ya. Jadi artinya kalau ada pembina dan peserta, bukan berarti saudara pembinanya itu, pemuridnya itu, kamu murid saya ya. Enggak, dua-duanya murid Yesus. Amin. Ya, berjalan, belajar dari Yesus. Karena apa? Yesus lemah lembut dan rendah hati. Amin. Mau belajar? Amin. Oke, ya baru dia bisa berubah sama seperti Yesus. Nanti kita akan belajar yang namanya Coram Deo, saudara. Apa itu Coram Deo? Ya, kemudian belajar dari Yesus itu magang, bukan teori. Berarti kalau magang apa? Langsung praktek di dalam hidup sehari. Tuhan Yesus bilang, saudara, kamu gak boleh gitu. Omonganmu tuh nyakitin hati orang. Oh ya Tuhan. Berarti kita dalam praktek sehari.
Yesus? Boleh berikan jadi murid Yesus. Berarti kita mesti apa? Berjalan bersama berjalan. Yang setelah B yang kedua apa? Belajar. Setelah belajar baru amin. Belajarnya itu bukan teori. Kalau teori nggak akan bisa pernah berubah. Belajarnya itu praktek. Katakan sama-sama praktek. Makanya dikatakan Yesus apa? Jadikanlah segala bangsamu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Ajar itu belajar. Untuk apa? Melakukan segala yang kuperintahkan. Amin, saudara. Jadi tugasnya murid 3P. Jadi untuk mencapai serupa Yesus, kita harus apa, saudara? Berjalan, belajar, dan baru berubah. Mulai dari kondisi kita saat ini, ya, itu di saudara di lingkungan yang di sebelah kiri. Sasarannya apa murid Yesus? Sasarannya menjadi serupa dengan Yesus. Ya, jadi saudara, gereja kita selalu ngajarin itu. Kenapa? Itu proses seumur hidup. Ya, itu pun diajarkan terus. Ada yang hasilnya 30, ada yang hasilnya 60, ada yang hasilnya 100. Ada juga yang benih yang ditabur itu nggak berbuah, mati dia, saudara. Kenapa? Tanah hatinya keras. Soalnya kiri kanan, jangan keras, gitu ya. Jangan keras. Yang kedua, ada yang benih yang ditabur itu jatuhnya di mana? Jatuhnya, saudara, di tanah yang tipis. Ya, begitu dia tumbuh ada sinar matahari, langsung dia layu, nggak kuat pencobaan. Ya, rapuh. Kenapa? Karena tidak berakar kuat. Nah, di dalam pemuritan kita berakar kuat. Amin. Ya. Kenapa? Ya, hidup dalam kebenaran firman. Jadi, ya, kita katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran firman. Amin, saudara. Ya, jadi untuk mencapai saudara serupa dengan Yesus, itu proses kita harus berjalan bersama Yesus, orang Dio, belajar dari Kristus, berubah seperti Kristus. Berubah seperti Kristus. Kan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu menjadi muridku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu namanya kematian diri sendiri. Tanpa ada sangkal diri dan pikul salib, kematian ego, tidak mungkin hidup kita berubah. Amin, saudara. Mesti mati, saudara. Matinya apa? Kita mati bersama dengan Yesus. Katakan sama-sama, bersama dengan Yesus. Jadi bukan kita yang matiin diri kita sendiri. Kalau kita yang mati diri sendiri, jebol, saudara. Betul apa enggak? Itu berarti kekuatan kita. Tapi Paulus bilang, aku telah mati bersama dengan Kristus, supaya hidup Kristus menjadi nyata di dalam hidup kami. Amin. Jadi pada saat saudara, bagaimana caranya mati bersama Kristus? Dengan confess, dengan pengakuan. Katakan sama-sama, pengakuan. Kalau mau marah, udah spanningnya tinggi. Saudara bilang, aku sudah mati bersama Yesus. Dengan confess. Katakan sama-sama, dengan pengakuan. Kalau dibuat jahat, pengen balas. Kurang ajar lo ya. Aku sudah mati bersama Yesus. Wah, jadi biasakan pengakuan. Katakan confess. Katakan sama-sama, 2, 3. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Amin. Berarti apa? 2000 tahun yang lalu kita ikut mati bersama dengan Yesus, supaya hidup Yesus nyata di dalam hidupku. Amin. Jadi pada saat saudara mau buat dosa, saudara bilang, aku sudah mati bersama Yesus. Apa yang mati? Dosanya. Karena kematian Yesus adalah menanggung dosa. Bukan kita tahan, saya matiin ya. Enggak, bukan bisa, saudara. Betul apa enggak? Enggak akan berubah. Kenapa? Dengan kekuatan. Tapi kalau sudah dengan confess, mengaku, makanya ada pujian, ku telah mati. Ya Tuhan, aku sudah mati. Nanti kuasa Tuhan akan bekerja, anugerah Tuhan mengubah hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin.
dalam pikiran saudara selalu tertanam, aku sudah mati bersama dengan Yesus. Supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuhku yang fana. Saudara, luar biasa. Amin. Mau ngomong jorok, mau pikiran kotor, mau berdusta, berbohong, saudara, ada hati nurani. Ingatkan kita, katakan, aku sudah mati bersama Yesus. Katakan sama-sama, aku sudah mati bersama Yesus. Amin. Kalau mau sakit hati, bilang, aku sudah mati bersama Yesus. Supaya hidup Yesus nyata di dalam diriku yang fana, dalam tubuhku yang fana ini. Ini luar biasa, saudara. Jadi nanti kita akan praktek. Colek kiri kanan, praktek. Ya, jadi murid Yesus itu bukan teori tetapi pemagang, praktek. Ya, kita belajar dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Amin. Ayo proses pemuritan, slide-nya. Ayo, proses pemuritan itu apa, saudara? 2, 3 tadi. Berjalan bersama Kristus. Ya, koram Deo. Ya, koram itu di hadapan wajah, Deo itu adalah Allah. Jadi di hadapan wajah Allah. Artinya apa, saudara? Artinya kita menyadari selalu akan hadirat Tuhan. Kalau saudara selalu sadar akan hadirat Tuhan dimanapun saudara berada, saudara tidak akan berbuat dosa. Colek kiri kanan, koram Deo. Koram itu di hadapan. Kalau kita hidup di hadapan Allah, saudara ya, menyadari hadirat Tuhan, saudara selalu sadarkan hadirat Tuhan, saudara, kita tidak akan berbuat dosa. Tapi masalahnya orang sadar Tuhan kalau dia ada masalah. Colek kiri kanan, jangan cuma ada masalah ingat Tuhan. Ya kan? Betul apa enggak? Colek kiri kanan, kalau udah selesai masalahmu, doanya udah nggak tekun lagi, baca Alkitab juga tekun lagi, saudara. Ya, nggak setia lagi datang gereja. Maaf, bukannya menyinggung, tapi kalau tersinggung itulah orangnya, saudara ya. Ya, jadi saudara berjalan bersama Yesus. Ya, sadar akan hadirat Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka kita selalu merasakan hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, hadirat Tuhan bukan hanya hari Minggu. Tadi WL bawa, wah puji Tuhan, hadirat Tuhan penuh dengan harapan luar biasa. Puji Tuhan. Begitu pulang saudara, melepas. Betul apa enggak? Oh, udah mulai terbuka saudara. Udah mulai terbuka. Kenapa? Nggak jadi gaya hidup berkoram Deo dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, selalu berada dalam hadirat Tuhan, lewat pujian, penyembahan dimanapun saudara ada, di motor, di mobil saudara, di pekerjaan, luarnya sibuk tapi hatinya bisa. Karena kita belum melatih. Soleh kiri kanan mesti dilatih. Amin. Jadi hadirat Tuhan tuh ada di mana-mana, saudara. Kita setel lagu pujian penyembahan. Wah, itu mudah hadirat Tuhan. Suasana luar biasa. Amin. Jadi berarti kita harus berada koram Deo. Terus lagi, slide. Ya, pertama itu koram Deo yang saudara reaktif. Apa artinya? Yang tadi, kalau ada masalah baru ingat Tuhan. Coba tulis di kanan, kamu ada masalah baru ingat Tuhan kan? Kalau ada pergumulan aja setia sama Tuhan. Betul apa enggak? Aduh, itu masih di bawah koram Deo reaktif. Ya, tapi ini masih mendingan daripada punya masalah dia nggak cari Tuhan. Betul? Tapi ini masih tingkat dah. Nah, kita naik lagi koram Deo aktif. Artinya ada jam-jam waktu kita
Ada jam-jam tertentu saudara dan saya cari Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, komitmen, setia. Disinilah kita akan diajar. Yang setuju katakan amin. Makanya jemaat gak akan kuat kalau kita masih di radio reaktif. Begitu ada masalah ingat Tuhan, begitu enggak bawa lagi naik. Ada masalah lagi ingat, bawa lagi. Tapi kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, itu seperti kita nabung, saudara. Kita nabung. Amin. Begitu kita perlu, kita pencet ATM. Keluar uangnya enggak, saudara? Ada. Kenapa? Karena ada tabungan. Betul apa enggak? Tapi kalau nggak ada tabungan, mau dipencet gimana juga saudara nggak keluar, saudara. Minta maaf katanya saudara. Saldo ada tidak cukup katanya saudara. Nah kalau saudara bergaul intim dengan Tuhan, ya begitu ada masalah, saudara tinggal pencet aja, saudara keluar itu. Amin. Mau naik ke atas gak saudara? Kurang radio aktif. Mau? Oleh kiri kanan, kurang radio aktif. Amin. Nah atasnya lagi kurang radio otomatis. Apa? Udah jadi lifestyle. Oleh kiri kanan jadi kebiasaan. Contoh yang pertama adalah mengampuni adalah gaya hidup. Katakan sama-sama 2, 3. Kenapa mengampuni gaya hidup? Tuhan bilang, Petrus bilang, Tuhan apakah aku mengampuni 3 kali Tuhan? Tuhan bilang bukan 3 kali, 7 kali Tuhan. Lebih bagus dia ya, 7 kali Petrus ya. Kalau kita biasanya 3 kali kan? 7 kali Tuhan. Tuhan bilang bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. Berapa saudara? Bukan 490. Karena di belakangnya ada kali lagi saudara. Berarti mengampuni itu gaya hidup. Colek kiri kanan, mengampuni itu gaya hidup saudara. Berarti jadi lifestyle. Yang ngajar siapa? Guru kita, Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita belajar dari pembina, nanti pembina pemuridnya itu juga jangan-jangan pembinanya masih punya pahit hati saudara. Bisa? Bisa. Makanya di SPK nanti juga kalau ada maju ke depan, nggak usah kita gengsi, pembinanya maju aja maju. Kalau memang ada bagian diri kita yang belum dipulihkan, walaupun kita sudah lahir baru, namun jiwa kita masih belum dipulihkan. Pikiran kita, perasaan kita, saudara, alam bawah sadar kita, ya masih banyak bagian dalam diri kita yang belum dipulihkan. Amin. Ya, karena kita mau jadi serupa dengan Yesus. Ya, saudara mau ikut orang dewa yang naik lagi aktif, mau jadi otomatis saudara. Amin. Terus lagi, yuk. Ya. Nah, orang dewa aktif itu gunakan setiap situasi, baik pencobaan, masalah, tantangan hidup, sakit penyakit, kondisi keuangan yang sulit sebagai sarana. Katakan sama-sama, sarana. Sarana apa? Mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga lewat ucapan syukur kita sama Tuhan, kita sadar akan hadirat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, gaya hidup yang kedua tadi adalah gaya hidup orang Kristen yang kedua adalah mengucap syukur. Colek kiri kanan, mengucap syukur. Ini lifestyle. Colek kiri kanan itu lifestyle. Gaya hidup. Nanti kita mau jadi orang deo otomatis, saudara. Amin. Itu gaya hidup. Walaupun susah, terima kasih Tuhan, aku percaya ada maksud Tuhan dari semuanya. Wah, itu udah luar biasa. Sehingga apa? Ada dialog kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan pakai masalah, sakit penyakit, kesusahan ekonomi, apapun masalah yang kita hadapi sebagai sarana. Katakan sama-sama, sarana. Sarana apa? Kita mengucap syukur kepada Tuhan, datang di dalam doa, kemudian kita berdialog dengan Tuhan, baru Tuhan menyatakan
kesembuhan boleh terjadi, manusia rohaninya bangkit kembali. Saudara, itu sarana Tuhan. Karena itu saudara, apapun yang terjadi, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus. Kalau saudara belum mengerti kan, apa Tuhan Yesus baik? Usahaku bangkrut, betul apa enggak? Kerjaan di PHK, betul apa enggak? Sakit, betul apa enggak? Daganganku sepi, betul apa enggak? Daganganku sepi. Di mana-mana dagangan kita lihat sepi. Coba lihat saudara, naik motor lihat kiri kanan, sepi semua, betul apa enggak? Memangnya zaman yang sukar. Tapi lewat itu saudara bisa berdialog dengan Tuhan. Katakan sama-sama, ada maksud Tuhan. Mulai dari korantio reaktif, ada maksud Tuhan. Nanti kalau hati kita udah beres, udah benar, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan mengajar aku percaya, beriman. Tuhan mengajar saya sabar. Saudara, banyak hal yang Tuhan ajar. Maka saudara, kita mulai mengenal Tuhan lebih lagi, mulai berdialog dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, nanti kita akan banyak mengalami mukjizat Tuhan. Colek kiri kanan, mengalami mukjizat Tuhan enggak? Tapi ingat, ada sarananya. Colek kiri kanan, ada sarananya. Sarana untuk mencapai mukjizat berarti mesti ada apa itu saudara? Ada pencobaan, apalagi ada masalah, apalagi tantangan, apalagi sakit penyakit. Saya mau tanya, ada gak orang yang mau ngalamin ini semua? Ada yang mau ngalamin? Saya mau tanya, siapa yang mau ngalamin mukjizat? Angkat tangan. Yang tinggi. Masa gak mau ngalamin mukjizat? Ayo. Udah pada tahu semua ini pasti. Udah dikasih tahu jawabannya. Betul apa enggak? Kalau saudara mau ngalamin mukjizat, harus ada sarana. Gimana Tuhan mau menyatakan mukjizatnya kalau engkau nggak masalah? Kalau engkau nggak mengalami masalah, kalau engkau nggak mengalami sakit penyakit, kalau engkau nggak mengalami usahamu sepi dagangannya, kalau engkau nggak mengalami disakiti, saudara, bagaimana kau tahu yang namanya pengampunan? Bagaimana kau tahu yang namanya mengucap syukur dalam segala hal? Saudara, kita digesek, kita sudah dibentuk, diproses. Kalau kita tahu, maka kita bersyukur sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi jemaat ini udah pada tahu semuanya. Jadi pengajaran setia. Amin. Ya. Jadi mau korantio reaktif, mau naik apa enggak? Jadi korantio apa? Aktif. Oh, Pak Aman lompat dia sudah langsung lompat tinggi. Enggak, satu-satu dulu. Satu. Itu yang otomatis Tuhan Yesus, saudara, guru besar kita, saudara. Ya. Kita juga belum sampai. Ini korantio pelajaran seumur hidup, saudara. Amin. Seumur hidup kita. Ya. Saudara mau dekat Tuhan, mau naik terus levelnya. Ya. Tapi memang bawa orang serupa Yesus itu nggak gampang. Ya, karena orang menganggap Yesus itu kan Allah, Tuhan, memang, tapi dia juga manusia yang memberikan contoh dan telah. Tuhan Yesus 100% manusia. Dia merendahkan diri, dia bisa nangis, dia bisa kecewa, dia bisa sakit hati, tapi dia mengampuni. Dia bisa capek, lelah, sama seperti kita. Tapi firman Tuhan bilang dia tidak berbuat dosa. Bedanya, kenapa? Karena dia taat kepada kehendak Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang kedua, korantio aktif. Ya, yang kedua, korantio aktif. Slide-nya. Nah, korantio aktif itu tidak menunggu sampai ada masalah. Coba di kanan, jangan tunggu ada masalah baru dekat Tuhan. Mau dikasih masalah terus. Jangan tunggu ada masalah. Secara proaktif kita mendesain waktu-waktu
kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan berdialog dengan Tuhan. Jadi mulai dari saudara sebelum pemuritan ini dimulai, saudara mulai cicip-cicip saudara. Amin. Itu jam 2. Anak saya Felicia ya dari korandio reaktif, Tuhan naikkan levelnya dari korandio aktif. Kenapa? Lewat sakitnya dia dioperasi, dibelah, ambil tumornya antara hidup dan mati. Dia boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Dia boleh ketemu dokter, yang dokter bedahnya saudara di RSU Tamrin sini, saudara, luar biasa. Malah saudara itu lebih daripada pendeta, saya bilang. Luar biasa. Di korandionya udah korandio aktif. Dibilang saya setiap jam 12 malam, sebelum jam 12 malam saya udah siap-siap ambil gitar. Itu dokter spesialis, saudara. Sibuknya luar biasa sampai jam 12 malam. Sediakan waktu untuk Tuhan. Dia mulai nyembah Tuhan. Dia mulai nangis. Sehingga saudara dalam pelayanan saudara kepada pasien-pasien, pasiennya itu bertobat, saudara. Anak saya buktinya, kamu mesti doa dekat dengan Tuhan, saudara. Jadi orang dia aktif. Dia pulang, saudara, anak saya jam 8, jam 9 udah capek mulai, saudara, dari pagi. Kemudian saudara dia komitmen sama Tuhan, masuk kamar ambil gitar, dia mulai minta Tuhan. Mau ngerasain Tuhan, kayak mau ngerasain enggak. Kadang-kadang dalam doa kan kita rasakan hadirat Tuhan atau tidak rasakan hadirat Tuhan. Pokoknya mau rasakan atau tidak, yang penting saudara kita bersekutu, dialog sama Tuhan. Amin. Sampai nanti saudara akan naik pujian penyembahan kita sama Tuhan. Mungkin dalam keadaan lelah, tapi rohmu haus. Begitu kita mulai nyembah Tuhan, lama-lama nanti saudara kita naik hadirat Tuhan, rasa capek kita pasti hilang. Karena tubuh itu akan nurut sama roh, saudara. Waktu Tuhan Yesus capek, dia duduk, saudara, di sumur Yakub, keletihan. Datang wanita Samaria, mulai Tuhan Yesus layani, semangat, saudara. Tubuh yang capek akan ikut, saudara. Kalau kita mulai kurang dia aktif. Katakan saudara sama-sama, kurang dia apa? Naik levelnya. Ya, berdialog, mengalami hadirat Tuhan. Yang ketiga, kurang dia otomatis, ya, seperti Tuhan Yesus. Terus lagi, ya. Yang kedua, belajar. Yang kedua apa, saudara? Yang tadi apa? Yang tadi, saudara, sama-sama baca tuh, ya. Berarti yang kedua belajar. Ya, belajar bersama siapa? Yesus. Lewat apa? 2, 3, 1. Lewat firman. Colek kiri kanan. Tekuk firman Tuhan. Sekarang Alkitab ada yang audio. Kalau yang sudah oma-oma, yang bacanya susah, pakai Alkitab audio. Ya, Oma nanti minta di download. Kalau nggak punya HP, minta beliin HP. Ya, nanti dengerin. Mulai dari Matius 1, sambil apa? Sambil buat kue. Sambil buat kue. Dengar firman Tuhan, dengar pujian penyembahan. Itu nanti luar biasa rohaninya. Undang hadirat Tuhan ada. Amin. Amin. Sekarang kan enak, Alkitab audio ada. Tapi jangan yang muda-muda pakai audio, ya. Itu namanya malas, saudara. Kalau kira-kira malas itu namanya. Ya, nggak boleh malas. Amin. Ya, saudara, belajar lewat firman. Waktu kita baca firman, Yesus sedang memuridkan kita. Siapa yang mau dimuridkan Tuhan Yesus? Belajar firman. Katakan sama-sama, belajar firman.
Murid itu kan pekerjaannya apa sih? Belajar. Betul apa enggak? Belajar. Ya, belajar firman. Ya, harus saat teduh tiap hari. Kita dipuridkan betul. Yang kedua, lewat apa saudara? Di komunitas komsel atau pemuridan. Kenapa? Karena Tuhan bisa pakai orang lain untuk memuridkan kita. Jadi nanti ada kelompok-kelompok sama-sama belajar. Bisa aja pembinanya juga belajar daripada anggotanya. Amin. Karena kita saling belajar ini. Karena kita belajarnya dari siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi ya pembinanya juga mesti saudara 3B ini berjalan sama Yesus, belajar, ya baru dia berubah. Ya. Yang ketiga lewat apa saudara? 2-3. Nah itu yang tadi sebenarnya. Lewat apa? Situasi hidup sehari. Saya mau tanya saudara, begitu buka mata ada masalah gak? Anak saya itu baru kehilangan dompetnya dia. Kita lagi belajar di SPK, kita siapin firman, ada aja. Wah, hilang dompet. Dompet. Kalau uang sih nggak apa-apa hilang ya, walaupun ada uangnya. Tapi di situ ada KTP-nya, di situ ada BPJS-nya, di situ ada kartu mahasiswanya. Dia udah jalan saudara, ya 1 jam di Maitland saudara, di tempat apartemen, di apartemen yang di Maitland malam-malam. Ya, tapi ini belajar saudara. Amin. Amin pelan. Berarti orang dia mesti belajar dari Tuhan. Kalau lewat masalah kita masih belum juga mudeng, mudeng nggak? Yang tahu Pak Eko sama Pak Gusti. Kalau belum mudeng juga saudara, namanya dablek. Nah itu tahu Pak Eko dan Pak Gusti. Cuma Keti tahu sampai 1 tahu. Itu namanya dablek saudara. Yang kedua ngeyel. Kalau kiri kanan jangan ngeyel. Dikasih tahu selalu bantah saudara. Inilah. Aduh, bantah. Kalau nggak bantah bersungguh-sungguh. Makanya Tuhan bilang jangan berbantah-bantah, dan bersungguh-sungguh. Tapi di sini jangan ada saudara. Soal kiri kanan jangan ada di sini ya. Kenapa? Belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Nah, yang ketiga, ayo berubah. 2-3. Yang keras. 2-3. Berubah. Ini belum nih ketiganya. 2-3. 3B. Berjalan bersama Kristus. Yang kedua belajar berubah. Ya kan? Kenapa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Berarti yang kita pelajari 2 sifat Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Apa itu? Gampang dibentuk hatinya, tidak keras, mudah diarahkan, mudah taat sama Tuhan. Bilang taat sama Tuhan. Karena kita belajar sama Yesus setiap hari, kita magang dengan Tuhan Yesus setiap hari. Jadi kalau Tuhan Yesus bicara dalam hati, saudara taat. Amin. Tuhan bilang kamu ini ya sibuk-sibuk tapi lupa berdoa manggilin Tuhan. Oh ya Tuhan ampun. Kamu ini ya masih meninggikan gengsi kamu, harga diri. Coba bilang sama-sama, gengsi itu beban. Toleh kiri kanan, gengsi itu beban. Jadi kalau nanti ngikut SPK ada gengsi-gengsi, nggak mungkin bisa berubah. Gengsi itu saudara kesombongan. Makanya nanti Tuhan akan bawa kita pada kematian pada ego. Namanya seperti Yesus tadi, kematian ego. Ku telah mati.
nggak gampang. Setiap manusia kan punya ego. Saya mau tanya, coba kalau suami istri beda pendapat, masing-masing mau menang sendiri nggak? Coba, ada yang mau ngalah nggak? Ada yang mau ngalah nggak? Sampai ada yang bilang, yang nggak mau ngalah itu nggak waras. Hah? Oh sing apa? Oh sing waras sing ngalah. Jadi kalau yang waras yang ngalah. Berarti ya benar juga yang nggak waras itu ya nggak mau ngalah, saudara. Betul juga. Saking keselnya kali dia ya, saudara. Nah nanti kita akan pelajari lagi bahwa pembentukan yang paling besar itu dalam rumah tangga kita. Udah mulai melotot kiri kanan, saudara. Udah mulai melotot, saudara. Bukan orang jauh, tapi orang dekat. Yang kedua, sesama pelayan Tuhan, bukan orang jauh, orang dekat. Betul? Ya. Yang kedua, lemah lembut dan paling betul. Rendah hati lawannya adalah kesombongan, makanya jangan suka gengsi. Nah, tujuan pemuritan, ayo. Ini yang terakhir. Ya, sama-sama. Slide-nya, ya. Tujuan pemuritan apa? 2, 3. Ya, ini up. Jadi ada segitiga, saudara. Tujuan pemuritan. Yang pertama itu yang up. Up itu apa? Atas. Artinya harus ada perubahan hati. Hubungan kita dekat sama Tuhan. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan pasti ada perubahan hati. Ya, yang sebelah kirinya, saudara, in. Yang pertama apa? A. Yang kedua apa? In. Ya, in itu apa, saudara? 2, 3. Bangun rumah Tuhan dengan karunia masing. Jadi nanti di komsel, makanya kan sudah dibagi komsel wilayah. Kamu bahwa yang tidak melayani di mimbar ini, mereka bisa melayani firman Tuhan di komsel. Betul ya? Dibagi. Mereka bisa melayani juga puji-pujian di komsel. Amin. Nanti karunia-karunia itu berkembang semua, bangun rumah Tuhan. Makanya kita rindu, saudara, di tempat ini setiap punya talenta, ayo kita bangun sama-sama rumah Tuhan sesuai dengan karunia kita. Ya, nanti kalau ada dokter di sini, saudara, ya nanti kita berdayakan. Kalau ada saudara sesuai dengan karunia, apapun, multimedia, pemain musik, tukang kayu, ya seperti Tuhan, orang tua Tuhan Yesus. Ya, saudara, berdayakan semua. Ayo kita sama-sama. Ya, tukang-tukang, saudara, ini lampu diganti semua tanpa saya suruh, saudara. Karena punya kerinduan. Kalau saya berkati nanti saya ganti. Amin. Ayo kita bangun sama-sama. Kita punya kerinduan, punya gedung gereja sendiri. Ayo kita bangun sama-sama. Amin. Ayo investasi buat kerajaan Allah. Ayo kita bangun sama-sama. Karena nanti kita mati juga kita gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Itu sesuai dengan karunia masing-masing. Ya. Di mana adanya di di kelas pemuritan. Itu namanya in. Ya, di dalam. Artinya ini loh. Di kelas komsel kita. Ada out. Ya. Out itu apa, saudara? Bicara tentang multiplikasi murid. Kita keluar. Jadikanlah segala bangsamu. Jadi kalau nanti kita jalan, saudara, mereka yang nanti dimuridkan, mereka bisa ngajak jiwa-jiwa baru datang ke gereja. Untuk apa? Untuk dimuridkan lagi nantinya. Amin, saudara. Tetap antusias, amin. Coba motonya apa? 2, 3 tuh, baca 2, 3. Ketemukan adalah awal. Ya, jadi nanti saudara saya sudah bagi kelompok-kelompoknya, pembina dan anggota. Ya, jadi saudara
saudara diharapkan ikut semuanya. Nah nanti kalau udah ditutup, kita udah mulai kelas pemuritan pada tanggal 11. Kalau ada yang lagi yang mau ikut, nggak bisa lagi. Berarti nanti tunggu tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya. Kita mulai lagi karena waktu 3 tahun 4 tahun itu ada COVID. Dulu pernah angkatan pertama di sini, tapi karena COVID, nah ini angkatan yang kedua. Ya, jadi yang pembina-pembina yang kita taruh itu adalah mereka yang sudah di angkatan yang pertama. Ya, nanti kalau anggota-anggota yang sudah, nanti di angkatan yang ketiga akan jadi pembina yang memuridkan. Amin, saudara. Ya, doakan saudara ya. Tujuannya apa? Menjadi seperti Yesus. Katakan sama-sama. Ya, kita akan ya, nanti setelah ini ada pembinaan buat para pembina SPK. Ya, nanti kumpul di sini. Yang anak muda ada youth. Ya, nanti youth boleh di sini nggak apa-apa. Nanti kita pembinaan SPK di bawah pembina.
Kami ingin serupa dengan Tuhan Yesus. Walaupun kami harus menyangkal diri dan memikul salib, walaupun kami mati bagi ego kami ya Tuhan, namun kami mati bersama dengan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, supaya hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami. Dimanapun kau berada, kematian jasmani, kematian egomu membuat Yesus hidup di dalam dirimu. Hidup Yesus nyata di dalam hidupmu. Biarkan Tuhan memproses hidup saudara dan saya, sampai kita semakin berkurang, mengalami kematian bagi ego kita, dan kehidupan Yesus menjadi nyata dalam hidup kita. Jadikan semua masalah hidupmu sebagai sarana kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kita bersyukur karena kita percaya dengan rencana Tuhan di balik semua yang kita alami. Banyak mukjizat akan terjadi, akan kau alami pada saat engkau mulai mempraktikkan hal ini. Namun Tuhan mau meningkatkan kita lebih lagi, sehingga kita proaktif mencari Tuhan. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pacu hidup saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Kalahkan keinginan daging yang akan membuat kita lemah, yang membuat rohani kita binasa, tidak berdaya, yang membuat kita komplain